Semangat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan membahas hasil analisa kasus yang kami angkat. Sebelum mulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Grace Herli selaku moderator dari kelompok ini, dan teman-teman saya Fernando Felix, Jenny, Sieni Yulim, Gianina Artariska, dan juga Kenny. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas analisanya. Kasus kami bercerita tentang Hana, seorang perempuan berumur 20 tahun yang berusaha melawan tendensi OCD-nya yang bertambah parah di masa pandemi ini. Peningkatan sterilisasi dan kebersihan di mana-mana memicu kompulsinya menjadi bertambah parah. Ia yakin dengan tidak mencuci tangan berkali-kali, tidak membersihkan gagang pintu rumahnya berkali-kali, atau yang lebih parahnya, tidak menghidup matikan lampu berkali-kali akan memicu terjadinya hal-hal yang tidak ia inginkan. Terlebih lagi dengan reaksi orang-orang sekitar terhadap kompulsi tersebut. Salah satunya berujung dengan perempuan parubaya yang meneriakinya egois di supermarket karena ia mengambil 4 botol sabun sekaligus yang bahkan menurut Hana belum cukup untuknya. Ditambah dengan bayang-bayang mimpi buruknya akan perasaan kehilangan orang-orang tersayangnya dikarenakan efek pandemi ini. Tidak mudah menjalani hari-hari normal bagi Hana dengan peningkatan kompulsi OCD-nya. Namun, ia mempunyai sahabat, keluarga, dan orang tua yang suportif yang selalu menenangkannya dalam kondisi apapun, yang membuat Hana terus mempunyai harapan untuk berangsur-angsur membaik. Virus corona merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan pada manusia mulai dari flu hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS, yang apabila tidak ditangani dengan baik dan benar dapat mengakibatkan kefatalan hingga kematian bagi individu. Proses penyebaran sendiri biasanya terjadi melalui adanya kontak fisik, terkena droplet ataupun percikan cairan batuk ataupun bersin dari individu yang telah mengidap atau memiliki virus COVID dalam dirinya. Nah, virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok per 2019 yang mana masih berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, virus COVID-19 sendiri dapat dikatakan sudah menjadi sebuah pandemi. Menurut WHO 2020, telah ditemukan kemunculan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Dapat dilihat dari survei tingkat kesulitan di masing-masing negara untuk mendapatkan akses layanan kesehatan khususnya untuk COVID-19 yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa COVID-19 berdampak pada kesehatan mental individu. Dari kasus pandemi COVID-19 yang sedang marak saat ini terjadi, banyak sekali hal-hal yang dapat memicu dan meningkatkan kecemasan, mulai dari menonton siaran televisi, mendengarkan radio, hingga penggunaan media sosial tentang maraknya COVID-19. Media tersebut digunakan untuk penyebaran informasi seputar COVID-19 serta hal-hal apa saja yang dapat dilakukan individu untuk pencegahannya. Apabila contoh perilaku mencuci tangan ini dilakukan oleh individu secara berlebihan, terus-menerus, berulang-ulang, dan individu tidak dapat mengontrol dorongannya untuk melakukan perilaku tersebut, hal inilah yang dapat menimbulkan bahkan memperparah gejala dari OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang kita ketahui, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderita selalu ingin melakukan tindakan berulang-ulang. APA pada tahun 2000 menjabarkan Obsessive Compulsive Disorder sebagai sebuah gangguan kecemasan yang secara garis besar terdiri atas 2 kata, yaitu obsession dan compulsion, di mana obsession atau obsesi meliputi pikiran, ide, ataupun dorongan yang intrusif dan berulang-ulang, yang sepertinya berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikan, di mana obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten sehingga mempengaruhi atau mengganggu kehidupan sehari-hari individu. Sedangkan kompulsi atau kompulsif adalah tingkah laku ataupun tindakan mental yang repetitif, di mana contohnya seperti mencuci tangan berulang-ulang, berdoa, mengulang kata-kata tertentu, di mana hal ini dirasakan oleh seorang sebagai suatu dorongan ataupun keharusan untuk melakukan sesuatu. Kompulsi sering muncul sebagai jawaban akan pikiran obsesif dan muncul cukup sering dan kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari atau menyebabkan distres yang signifikan pada individu. Oleh karena itu, obsesi dapat berproses menjadi kompulsi atau perilaku berulang seperti adanya tekanan stres, bayangan, ataupun dorongan obsesif yang kuat selama adanya gejala tersebut. Dengan demikian, dikutip dari buku DSM-4 menurut David A. Beck, Arn, dan teman-teman pada tahun 2010, OCD merupakan gangguan kecemasan di mana adanya pikiran yang berulang-ulang ataupun perilaku berulang dengan menghabiskan waktu lebih dari 1 jam dalam satu hari individu.
di mana perilaku-perilaku tersebut menyebabkan distres ataupun kecacatan fungsional pada individu. Pandemi COVID telah menyebabkan peningkatan signifikan terhadap tekanan psikologis pada populasi umum dengan laporan peningkatan kecemasan, depresi, dan stres sedang hingga parah. Pasien gangguan OCD mungkin sangat rentan terhadap peningkatan tekanan psikologis di mana 2-4 dari banyak aspek krisis COVID berfokus kepada ketidakpastian dan kebersihan, yang merupakan gejala inti dari banyak pasien COVID. Sebagai alternatif, individu dengan OCD cenderung mengarahkan perhatian mereka ke pikiran mental dan batin mereka, yang karenanya mungkin kurang dipengaruhi oleh peristiwa eksternal. Pada contoh kasus kami, Hana menceritakan bagaimana pandemi COVID memperparah OCD yang sudah dialaminya sejak kecil. Hana secara berlebihan mencuci tangan dan menggosok gigi sampai ia merasa sakit. Ia tidak bisa tidur sebelum membersihkan setiap sudut kamar dan mencuci tangannya berkali-kali, dikarenakan berbagai platform hiburan secara konstan memberitakan mengenai cuci tangan, tetaplah di rumah, dan selalu bersihkan barang-barang di sekitarnya yang dapat memperparah individu yang mengalami gangguan mental OCD. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Arsajar mengenai strategi coping yang biasanya dilakukan oleh pasien OCD ada dalam bentuk dukungan instrumental, agama, penolakan, dan menyalahkan diri sendiri. Selain itu, adanya kecenderungan untuk mencari bantuan, nasihat, dan informasi secara berlebihan dapat menjadi hal yang kontraproduktif bagi pasien OCD karena dapat memperburuk perilaku obsesi dan kecemasan. Bila dikaitkan dengan kasus Hana, ia sudah menerima bahwa kompulsi yang dimilikinya sekarang ada, terlepas ia menyukainya atau tidak. Ketika semua orang berusaha mengambil kesempatan pada masa pandemi ini untuk menjadi produktif dalam mempelajari kemampuan baru, bagi seorang Hana, untuk bangun dari tempat tidur dan meminum segelas teh itu sudah cukup. Tetapi dengan teman dan orang tuanya yang suportif dan tidak mengomentari keadaannya yang sekarang, dan malah membantu menghiburnya ketika dia mengalami masa sulit. Secara klinis seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizna Amalia pada tahun 2019, yaitu tentang kognitif behavioral therapy terhadap OCD pada remaja, terbukti bahwa kognitif behavioral therapy mampu mengurangi gejala dan simptom obsesif kompulsif. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah jenis perawatan psikoterapi yang membantu individu mengidentifikasikan dan mengubah pola pikir yang memiliki pengaruh negatif terhadap emosi dan perilaku. CBT difokuskan pada individu dengan OCD untuk mengatasi pemikiran dan keyakinan-keyakinan negatif yang muncul selama pandemi COVID-19. Bila CBT diterapkan kepada Hana sebagai pasien OCD, ia akan diberikan kesempatan untuk rileks dan dibantu untuk menyadari dan menghentikan kompulsi yang ia lakukan, serta mengganti pikiran-pikiran negatif dengan hal-hal yang lebih positif. Lalu secara pelan-pelan ia akan sadar oleh keadaannya sekarang dan perlahan-lahan mengurangi kompulsi yang ia lakukan. Biasanya setelah pemberian terapi, frekuensi subjek dalam melakukan kompulsi akan berangsur-angsur berkurang. Intervensi lain untuk mengurangi gejala OCD dengan pendekatan behavioristik adalah pengkombinasian Trans-Theoretical Model dan Exposure Response Prevention. Yang pertama, Trans-Theoretical Model adalah model teoritis yang berusaha menjelaskan tahapan dan proses perubahan suatu perilaku. Trans-Theoretical Model atau TTM juga sering disebut sebagai Stage of Change yang meliputi 5 tahapan, yaitu Pre-Contemplation, di mana individu belum menyadari adanya kebutuhan untuk berubah. Contemplation, ketika ia sadar akan masalahnya dan berpikir untuk segera berubah. Lalu, Preparation, persiapan rencana yang hasilnya akan tampak pada tahap action karena adanya modifikasi perilaku yang spesifik. Dan yang terakhir, maintenance, di mana perilaku yang sehat akan terus dipelihara. Di sini Hana telah berada di tahap contemplation, tahap yang kedua, di mana ia telah menyadari keadaannya. Selanjutnya Hana akan mengikuti prosedur TTM yang lain yang akan dirancang oleh tim psikolog sesuai dengan kondisinya. Pada tahap keempat, yaitu tahap action, akan diselipkan ERP, Exposure Response Prevention, salah satu psikoterapi yang paling banyak digunakan untuk mengatasi OCD. ERP ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Exposure dan Response Prevention. Exposure sendiri artinya individu dihadapkan pada situasi yang dapat men-trigger ketakutan atau pikiran obsesinya.
Sedangkan response prevention bertujuan untuk menahan individu dalam melakukan ritual, pengulangan, ataupun kompulsinya. Di sini Hana akan diajak untuk melawan ketakutan atau obsesinya, sehingga ia dapat belajar cara-cara untuk menahan dorongan kompulsinya yang muncul. Beberapa latihan ERP yang bisa diterapkan dalam masa pandemi ini adalah selama di rumah, hanya mencuci tangan sesaat sebelum makan, berjalan di luar tanpa mengenakan masker asalkan tidak ada pejalan kaki lain, ataupun mengenakan masker saat berjalan di taman dengan tetap menjaga jarak dari pejalan kaki lain. Dengan terapi ERP dapat dilakukan melalui aplikasi yang memiliki fitur tatap muka virtual seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Jadi kesimpulannya adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang pertama kali diumumkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Munculnya virus baru yang menyebabkan pandemi ini berakibatkan pada stres yang terjadi dalam masyarakat. Media-media selalu menghimbaukan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain. Namun, apabila perilaku ini dilakukan oleh suatu individu secara berlebihan, maka ini akan mengakibatkan dan bahkan memperparah gejala Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD adalah suatu gangguan kecemasan yang bersifat obsesi atau pikiran berlebihan dan kompulsif atau perilaku repetitif. Contohnya, suatu individu akan mengulangi hal yang sama, misalnya mencuci tangan terus-menerus, menghitung, atau bahkan mengulangi kata-kata tertentu. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pasien dengan gangguan OCD menjadi sangat rentan terhadap peningkatan tekanan psikologis. Salah satunya seperti contoh kasus pada Hana. Selama pandemi ini, Hana secara berlebihan mencuci tangan dan menggosok gigi hingga ia merasa kesakitan. Bahkan ia tidak bisa tidur sebelum ia membersihkan seluruh sudut di kamarnya dan mencuci tangan berkali-kali. Secara sederhana, solusi yang telah diterapkan oleh Hana adalah dengan bercerita dengan orang-orang sekitarnya mengenai gangguan yang telah ia alami. Meskipun butuh perjuangan yang keras untuk menghadapi OCD-nya, namun Hana tetap yakin ia akan pulih karena dukungan dari orang tua dan teman-temannya. Adapun intervensi klinis yang dapat dicoba oleh Hana yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT adalah jenis perawatan psikoterapi yang membantu individu belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang merusak atau mengganggu yang memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku dan emosional. Hana juga dapat memilih penggunaan pendekatan behavioristik yang mengkombinasikan Trans-Theoretical Model atau TTM dan Treatment Exposure Response Prevention atau ERP. TTM sering disebut sebagai Stage of Change. Pada kasus Hana, ia telah sadar dengan keadaannya yang disebut dengan tahap contemplation. Pada tahap action digunakan metode ERP yang terdiri dari exposure atau pemaparan hal-hal yang ditakuti individu dan response prevention atau pencegahan respon atau kesempatan untuk bereaksi dalam bentuk kompulsi. Dengan melibatkan pemaparan secara bertahap akan objek obsesi, Hana dapat mempelajari cara-cara untuk menahan dorongan kompulsif yang muncul. Sekian dari pembahasan pada kasus yang telah diangkat oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.